Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hari ini, Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022, merupakan hari terakhir di tahun 2022. Sebentar lagi tahun 2022 akan berlalu dan tahun 2023 akan menjelang tiba. Demikianlah waktu berjalan terus menuju ke depan tanpa pernah menengok ke belakang dan juga tidak mengenal kata mundur. Waktu mendatang akan segera menjadi waktu kini, dan waktu kini juga akan segera menjadi waktu lampau. Sejatinya, waktu memang hanya menuju ke depan tanpa pernah surut ke belakang. Waktu berlalu begitu cepat laksana melesatnya cahaya atau suara. Hidup yang kita lalui begitu cepat dan singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu menghilang lenyap. Baru saja waktu dijalani, segera sudah menjadi masa lalu. Waktu memang hanya menuju ke depan tanpa pernah surut ke belakang.
Jika waktu hanya menuju ke depan tanpa pernah surut ke belakang, maka masih adakah waktu bagi kita di masa depan? Tentu tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan penuh misteri ini. Karena hidup dan mati seseorang memang tidak ada yang tahu. Buktinya, kemarin siang saya masih berbincang-bincang dengan seseorang yang saya kenal. Malam harinya saya mendengar kabar mengejutkan bahwa ia masih hidup. Mungkin sahabat-sahabat Kristus mengira bahwa ia sudah mati. Tidak, ia masih hidup dan baik-baik saja. Jadi, meskipun mengejutkan, hal itu membuktikan bahwa hidup dan mati seseorang memang tidak ada yang tahu. Masih adakah waktu bagi kita di masa depan? Masih adakah waktu bagi kita di tahun 2023 nanti? Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menjawab pertanyaan penuh misteri ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya. Oleh karena itu sangatlah penting untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap waktu yang diberikannya kepada setiap kita. Ya, waktu di penghujung tahun merupakan waktu yang tepat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya untuk hidup yang masih bisa dijalani, melainkan juga untuk setiap keberhasilan yang mewarnai hidup sehari-hari di sepanjang tahun yang akan segera berlalu. Keberhasilan demi keberhasilan tidak boleh membuat kita takabur, seolah-olah hal itu bisa terjadi semata-mata hanya karena segala jerih payah usaha kita sendiri tanpa ada campur tangan kuasa Tuhan. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, jika di sepanjang tahun yang akan segera berlalu ini hidup kita dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan, maka janganlah kita terkubur seolah-olah semua itu bisa terjadi karena memang dipersiapkan secara khusus bagi kita. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Karena rancangan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Tidak takabur, tidak terkubur. Yang berhasil jangan takabur, yang gagal jangan terkubur. Sejatinya keberhasilan dan kegagalan adalah dua hal yang selalu mewarnai hitam putih kehidupan setiap manusia yang hidup di dunia yang fana dan penuh dengan dosa ini. Tidak takabur, tidak terkubur. Keberhasilan tidak boleh membuat besar kepala dan kegagalan tidak boleh membuat kecil hati. Tidak takabur, tidak terkubur. Demikianlah seharusnya sikap seseorang yang hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, dalam perikop pengharapan iman dan kasih 1 Petrus pasal 1 ayat 3-12. Petrus mengingatkan bahwa di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, orang-orang percaya akan dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Jelas bahwa hidup yang penuh pengharapan tersebut mengacu kepada suatu hidup yang kekal di surga. Karena di ayat selanjutnya Petrus tegas menyatakan bahwa kelahiran kembali tersebut untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Pengharapan surgawi inilah yang menjadi pengharapan setiap orang percaya dalam menjalani hidup di dunia. Hal ini juga tegas dinyatakan oleh Petrus yang menulis demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus pasal 1 ayat 5-7. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang hidup berlangsung tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan keberhasilan, tetapi kegagalan yang menyapa. Kita mengharapkan kebahagiaan, namun penderitaan yang menerpa. Pencobaan demi pencobaan silih berganti memenuhi hidup kita tanpa mengenal belas kasihan, sehingga hidup terasa begitu berat untuk dijalani. Tetapi terpujilah Allah karena rahmat-Nya yang besar, yang memberikan pengharapan surgawi, sehingga kita tidak takabur, tidak terkubur. Selamat Tahun Baru.